Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana wasi' Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ya wasi'al Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ya wasi'al alamin. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ya wasi'al alamin. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ya wasi'al alamin. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ya wasi'al alamin. Para sepuh bini sepuh haji sepuh dan seluruh kesepuhan Santo DKM Bapak Haji Sunarso Ustaz Mahmudin, Ustaz Amiruddin, para hadirin semuanya, alhamdulillah tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian 2 mingguan. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi kita lanjutkan talim kita yang mana schedule kita ganti materi yaitu tafsir Quran dimulai dari surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang biasa dibaca di waktu tarawih. Pertama surat Al-Hakumut At-Takasur. Jadi begini Pak ceritanya Pak. Jadi Bapak dengan rujukan tafsir Jalalain. Surat At-Takasur. Bapak ini makiyatun. Jadi Bapak kalau buka mungkin ada yang ngisang-ngisang pengen tahu apa sih isinya Quran itu barangkali. Buka pertama surat Al-Fatihah. Ada surat Al-Baqarah. Nah, nanti situ ada tulisannya makiyatun atau madaniyatun. Ini At-Takasur ini makiyatun. Wa ayatuha samanun, ayatnya 8. Makiyatun itu ya makiyatun, ada madaniyatun. Maksudnya apa? Maksudnya orang mendefinisikan makiyatun itu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah selama 11 tahun. Nanti kalau madaniyatun, surat yang diturunkan di kota Madinah. Itu definisi yang lumrah. Tapi sebetulnya bukan itu. Bukan itu sebetulnya. Apa? Madaniyatun, makiyatun, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah itu makiyatun seperti ini. Surat Al-Hakumut Takasur, surat Takasur
itu makiyatun. Surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau makiyatun diartikan itu surat turun di Mekah, iya kalau turun di Mekah. Nah kalau turun di Taif, apa ada surat Taifatun umpamanya, atau turun di Badar terus Badriyatun, ora ono atau ora ono, ora begitu ya kesimpulannya. Jadi dalam kajian ilmu tafsir, makiyatun surat yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah. Kalau Madaniyatun surat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi SAW hijrah. Terserah mau turun di daerah-daerah di luar Madinah, orang masalah. Yang penting setelah hijrah itu. Nah, yang kedua yang perlu diketahui dalam kajian tafsir, penamaan surat itu adalah amrun tauqif. Amrun tauqif itu kalau diterjemahkan dari sononya. Tahu dari sononya? Jadi sesuatu yang nggak bisa diudak-udak. Umpamanya nih, habis surat yang terpanjang itu kalau kita ngaji Quran pertama kan surat Al-Baqarah. Artinya Baqarah ini Pak sapi betina. Kan ya begitu. Loh kenapa? Bapak nggak bisa tanya kenapa kok surat ini namakan surat Baqarah? Kemudian Bapak jawab karena di dalamnya ada mengkisahkan tentang sapi. Ini Pak, sekarang ini dunia lagi geger. Terutama di dunia Yahudi di Israel adanya sapi abang. Sapi merah, sapi merah. Dalam kepercayaan Yahudi, sapi merah itu tandanya itu mau kiamat. Sapi abang. Sebetulnya sapi merah itu sebetulnya bukan abang, kuning bersih, kuning langsat. Karena Quran mengatakan sofro tasurun nadirin, sapi kuning yang warnanya itu kincrong. Apa kincrong? Ya, tasurun nadirin. Enak dipandang mata, itu sapi itu. Tapi Yahudi memaknai itu sapi merah, didatangkan dari Texas. Sekarang ini ada 5 sapi. Sebetulnya kalau sapi merah itu nggak ada hubungan dengan kepercayaan orang Islam. Ya, tanda-tanda kiamat besok akan sebelum tandanya kiamat. Itu ada 10 tanda, namanya alamatul kubro, tanda-tanda besar. Tapi sapi merah orang termasuk. Jadi mau ada merah mau hijau, Bapak gak usah bingung, Pak. Ada sapi hijau umpamanya. Ya. Nah, orang rasa bingung, sapi orang tidak ada tandanya dengan akidah orang Islam. Ya, begitu juga ini atakasur. Jadi kalau dikatakan tadi umpamanya saya ulangi lagi, kalau dikatakan surat Al-Baqarah itu karena ada cerita sapi, emang 2 juz setengah sapi doang ceritanya. Hah? Emang 2 juz setengah itu sapi doang? Ora, cerita sapinya cuma dikit. Ini cerita yang lain. Begitu juga ini At-Takasur, namanya surat At-Takasur. Nah, loh kenapa? Memang ada kata-kata takasur, tapi bukan itu. Umpamanya gak ono ya gak masalah ceritanya begitu. Jadi kita mulai alon-alon Pak. Alon-alon pokok kelakon, ya. Gremet-gremet pokok selamat. Kan begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Tapi sebelum saya bahas kronologisnya bagaimana, kronologis turunnya surat ini jadi begini. Wah, ada 2 kabilah besar. Kabilah ini ya suku besar di kota Madinah itu. 2 suku ini saling bertengkar bangga-banggaan siapa di antara 2 suku ini orang yang paling terkaya di kaum itu. Umpamanya Pak Joni, Pak Joni itu kaya, rumahnya magrong. Ya, yang sini masih kayaan Pak Jono daripada Pak Joni. Jono punya tank umpamanya. Bukan hanya mobil biasa, tank dia punya umpamanya. Ya, wes sampai bukan hanya orang hidup aja yang dibuat ini bangga-banggaan. Ke kuburan. Nih lihat nih, ini jenazahnya Pak Debio umpamanya. Dulu dia ini Masya Allah, wah punya ini. Satunya juga lah ini sudah kuburan. Ini Pak Bapak ini ya sugi-sugian. Makanya Allah Ta'ala sugi-sugian itu menceritakan di surat Kahfi itu Gusti Allah menceritakan anak aksaru minka malan wa azzu nafaron. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Bangga-banggaan, sugi-sugian. Tahu sugi-sugian? Iya. Toyol kamu berapa? Toyol kamu 2, toyol saya 4. Gitu Pak.
sugi-sugian, banyak-banyakan tuyul kan gitu Pak. Itu ceritanya begitu. Nah, kita mulai nih. Alhaakum, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakum artinya alhaakum ini syagolakum antaatillah. Membuat kamu lalai. Membuat kamu sibuk dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apa yang membuat sibuk dari ketaatan? Ini meliputi kadang-kadang orang itu meninggalkan kewajiban demi harta. Kadang-kadang baik ini yang kewajiban yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah kadang-kadang ditinggalkan demi harta ini, Pak. Lah Pak. Lah ya benar ada orang kadang-kadang pekerjaannya nggak seberapa, di dunianya itu ya istilahnya ya setengah ngenes setengah nelongso, ya kan? Di dunianya setengah ngenes setengah nelongso, ora sholat, ora puasa, demi buru cuma sekedar beberapa rupiah. Lah ini tekornya luar biasa, Pak. Oke lah di dunia sengsara ya mbok enak, di besok di akhirat kan ya begitu. Lah ini di dunianya sudah sengsara, di akhirnya babak belur ya celaka 2 kali ceritanya. Alhaakum telah melalaikan kamu, Aisyah golakum antaatillah, membuat kamu sibuk sehingga gara-gara dunia sehingga sampai kamu meninggalkan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. At-takasur, apa yang membuat lalai sampai meninggalkan kewajiban baik itu yang wajib fardu maupun yang sunnah? At-takasur ay at-tafahur bil amwal. Takasur artinya tafahur, tafahur bangga-banggaan dengan harta. Wal aulad, banyak-banyakan anak. Oh ya begitu Pak. Warijal, banyak-banyakan rijal di sini artinya akriba, bolo atau bolo. Saudara ya. Ya, bolo. Ayo bolomu piro? Bolo kamu berapa? Nih bolo gua nih, bolo itu ya saudara ya. Ya. Ya segitulah. Pokoknya yang penting Bapak paham lah. Ya, yang penting Bapak paham. Itu ceritanya aja bolo. Lah kata-kata at-takasur dalam bahasa Arab Pak, itu adanya alif lam dengan enggak adanya alif lam itu beda artinya apa? Lah at-takasurnya kan ada alif lamnya. Alhaakumut at-takasur, ada alif lamnya. Lah ini memberikan definitif. Apa definitif itu? Telo bongkeng ya. Nanti telo bongkeng Bang. Nah. Lah at-takasur sini ada alif lamnya. Maksudnya apa? At-takasur fid dunia. Memperbanyak harta di dunia ini. Jadi hartanya diapain? Alladzi Quran itu saling menafsiri. Jadi tafsir paling tinggi nilainya kalau Quran ditafsiri Quran. Lah at-takasur bagaimana? Itu dijelaskan di surat Al-Humazah. Alladzi jama'a mala wa addada. Duitnya dihitung-hitung, dikumpuli baik, duitnya dikumpuli baik, dihitung-hitung, tapi tidak mengeluarkan zakat. Tapi tidak mengeluarkan sosial-sosial seperti infak dan sedekah. Bukannya nggak boleh ngumpuli harta, boleh. Cuma jadikan harta itu di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi katakan lau anna rojulan malaka ajami ad-dunya. Seandainya seseorang memiliki semua dunia, maksudnya sugih, kaya raya. Makanya Soeharto itu singkatnya Sugiharto. Soeharto, ya Sugiharto. Suge, bukan sunya asu, bukan suge. Loh iya, Sugiharto. Loh ya apa? Seandainya seseorang memiliki semua dunia, wa huwa yuridu wajhallah, tapi dalam kepemilikan itu dia menginginkan ridhonya Gusti Allah. Maksudnya dengan harta yang banyak dia menunaikan hak-hak harta. Apa itu? Ya zakat pertama. Tapi di samping zakat apakah ada hak-hak harta? Ada. Inna fil mali hakun siwa zakat. Dalam harta ada yang mesti dikeluarkan selain zakat. Kalau zakat itu bersifat wajib, gelem ora gelem kudu gelem. Kan ya begitu, Pak. Tapi juga ada apa itu? Infak, sedekah. Kalau ada hari-hari besar iya, tetangga butuh iya ini iyanya, orang cari utangan,
wajahnya pucat pasi bagaikan bulan kesiangan. Ngapain? Cari utangan, mulai berangkat subuh tungtung sampai maghrib ora dapat utangan. Ada orang mau ngutangin tapi ada buntutnya. Ini bukan menolong tapi bukan nolong tapi mentung loh. Loh ada buntutnya loh Pak. Nah buntutnya itu nanti kan ya tambah beranak-beranak. Hah? Itu ceritanya begitu Pak. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada. Dia menyangka harta bisa membuat dia kekal. Ora iso. Itu Pak. Sampai kapan? Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan takasur memperbanyak harta membuat kamu lalai sampai zurtumul maqabir. Hatta zurtum kamu ziarah al maqabir ke kuburan. Itu ceritanya. Maksudnya apa nih? Apa tafsirnya? Zurtumul maqabir bi amuttum wa dufintum fiha. Kamu zurtum, kamu ziarah ke kuburan. Pak, orang mati itu ziarah. Ziarah ini kan butuh waktu lama apa waktu pendek? Ziarah ini butuh waktu pendek. Ziarah. Habis ziarah juga pulang. Tapi orang kuburan itu dianggapnya ziarah. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan masa yang selanjutnya. Jadi Fir'aun itu Pak, anggap aja contoh Fir'aun. Fir'aun itu kira-kira sudah 7.000-an mungkin. Zaman Nabi Musa kan mungkin kurang lebih 7.000-an tahun dipenuhi. Tahu dipenuhi? Nah, di dalam Al-Quran tuh Pak ya ada 3 perkara yang vital dalam agama Islam ini, cuma Quran nggak bicara. Di antaranya siksa kubur. Siksa kubur itu secara eksplisit itu tidak ada di dalam Quran. Yang ada hanya isyarat. Apa itu? Cerita tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'asyan. Api disodorkan kepada Fir'aun isu-isu dan sore-sore. Maksudnya Fir'aun itu dipanggang Pak, dikipasi sama malaikat, dipanggang. Oh dipanggang? Nah, apa? Isu-isu dan sore-sore. Wa yaumil qiyamah, nanti besok di hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun itu kepada siksa yang lebih dahsyat. Nah, sekarang kalau di hari kiamat Fir'aun akan disiksa dengan yang siksa yang dahsyat. Nah, terus api yang isu-isu dan sore-sore itu di mana? Jawabannya itu di alam barzah, di kuburan. Itulah dalil siksa kubur bagi yang disiksa. Bagi yang disiksa. Kalau nggak disiksa ya nggak disiksa. Makanya kan sudah sering saya katakan di mana-mana tempat kata-kata orang bawa beranda ke kuburan terus bilang menuju peristirahatan terakhir itu salah. Kan sudah sering saya ngomong. Ya iya kalau enak. Lah kalau lagi diinjek-injek, digampori bagaimana mau istirahat, Pak? Bisa Bapak lagi diinjek-injek diguaplokin ya. Ide-ide kok mau istirahat. Ora bisa. Hancur lebur apa itu tulangnya. Oh, tulangnya lebur semua kok mau istirahat. Jotosi sama malaikat kok mau istirahat. Ora bisa. Itu ceritanya begitu. Hatta zultumul maqabir, kamu mati dan kamu dipendem fiha di dalam kuburan itu. Sisakan ziarah. Itu tafsir pertama. Yang kedua, au adatul mauta takasuran, yaitu tadi yang saya ceritakan tadi. Apa itu? Ini loh, bapak ini loh, dulunya wah ya ini, suka ini, punya ini. Loh, itu. Malah sudah mati orangnya, loh, Pak. Nah, harta itu ada 3 Pak. Ada yang di tangan kita, ada yang masanya sekedar sejenak. Harta sejenak itu harta kalau orangnya cengop-cengop. Oh cengop-cengop. Ya cengap-cengap mau mati, itu mau udah gak memiliki lagi dia Pak. Rumahnya gede kayak apa, mobilnya banyak kayak apa, aset-asetnya banyak kayak apa, kalau sudah cengop-cengop. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, kalau kamu mau sedekah, sedekahlah dalam keadaan sehat. Loh iya, tapi kalau sudah mau cengop-cengop, mau mati, udah gitu-gitu Pak. Ini sebagian harta saya kasih ini apa musola, sono kasih apa
anak yatim, sono janda-janda muda. Loh, mau mati masih ingat janda-janda muda. Oh, umpamanya. Nah, ini ya nggak apa-apa, sah-sah saja pemberiannya, tapi kan gelem orang gelem kudu gelem kan sebentar lagi akan ya sudah bubar. Kan ya begitu. Nah, yang mengikuti mayat itu kan tiga, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Hartanya bubar di saat itu. Makanya kalau orang nuntun orang mati, Pak, pakai lilin, tahu lilin? Iya, talqin Allah, la ilaha illallah. Begitu orangnya mati, lilinnya dimatiin. Lah kenapa? Ditanya, loh kenapa kok lilinnya dimatiin? Ini lilin tadi milik dia. Tapi begitu mati, hilang kepemilikannya harta itu. Milik siapa? Milik ahli waris, anaknya, keluarganya, kan ya begitu. Nah, makanya harta itu orang kalau mau cengop-cengop warisan, nggak boleh wasiatnya sepertiga, Pak. Umpamanya harta dia ninggal duit 100 juta, umpamanya punya harta 100 juta. Itu nggak boleh melebihi 30 juta, Pak. Buat sono yatim ini sekian, nggak boleh melebihi 30 juta. Kenapa? Lah, dan nggak boleh dikasihkan kepada anaknya, orang boleh kepada ahli warisnya. La wasiat talil waris, tidak ada wasiat buat ahli waris. Kalau wasiat, ini harta saya sekian kasihkan anak yang paling duluan namanya sulung ya? Ya sulung ya? Yang benar sulung. Kasihkan anak sulung. Lah ini nggak boleh. Nanti anak sulung dapat dua. Satu dapat dia nih pemberian tadi, kedua dapat setelah warisan. Kalau ini kan wasiat sebelum mati. Kalau warisan setelah mati itu bahaya. Nggak ada warisan dapat. La wasiat ahli waris, kan ceritanya begitu. Ini harta. Keluarganya ikut. Keluarganya juga ikut ke kuburan. Pakai hitam-hitam, bininya pakai hitam-hitam. Anak-anaknya pakai hitam-hitam, kacamata hitam gede kayak batok kelapa. Loh kan ya begitu, Bang. Sebetulnya tradisi hitam-hitam orang ada. Ya cuma kalau pakaian busana itu memang disunahkan warna-warna gelap, tapi tidak khusus ke kuburan. Kan ya begitu. Umumnya pakai putih-putih juga gak apa-apa. Gak harus hitam. Enggak? Kan ya begitu ceritanya. Lah, ini semua hartanya dibuka warisannya, ini diambil oleh apa? Warisannya, keluarganya juga habis nangis-nangis juga pulang, ditinggalin sendirian. Ya apa? Kan ditinggalin, apa ditungguin? Orang bisa, walaupun cintanya kayak apa, tetap ditinggalin sendirian. Nah, apa yang tersisa dari jenazah ini? Ya amalnya, yang ngajinya, sholatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, iktikafnya, baca Qur'annya, itu yang tersisa, Pak. Mumpung masih urip. Ya iya. Jadi walaupun Fir'aun itu 7.000 tahun dipentungi sampai sekarang, ditambah nanti kiamat umpamanya 3.000 tahun. Jadi Fir'aun di alam barzah 10 tahun. Dibandingkan nanti setelah proses kiamat, lebih ora ada batasnya udah. Ora ada batasnya, Pak. Terus-terusan. Loro ya loro terus. Kalau enak ya enak terus kan gitu. Boom. Ya, ada mau tata kasuran kalah. Pak tak kasih tahu, Pak. Tak kasih cerita, mau nggak kasih cerita? Mau nggak dikasih cerita? Orang mau ya sudah saya tutup. Jadi begini, Pak. Di zaman dulu itu ceritanya agak panjang, cuma saya potong, saya percepat. Di zamannya pemerintahan Bani Umayyah itu ada namanya Gubernur Hajjaj bin Yusuf. Lah, Hajjaj bin Yusuf ini kejam, pemerintahan gubernur tapi kejam. Ada suatu orang, seorang ibu punya anak, anaknya ini besoknya akan dieksekusi. Ya akan dipenggal kepalanya. Terus ibunya datang. Saya mohon kepada Tuhan untuk tidak mengeksekusi anak saya. Saya bersumpah bila diqala kalla fi nisfil Quran. Saya bersumpah dengan yang berkata kala di separuh Al-Quran. Jadi kata-kata kala.
alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Cuma kalla ini adanya di separuh Al-Qur'an. Apa kata gubernurnya? Saya lihat dulu. Setelah itu benar, Pak. Kalla ini hanya ada, Bapak kalau ngaji Quran, buka Quran mulai Al-Fatihah sampai Al-Kahfi tidak ada kalimat kalla. Kalla baru ada di separuh Al-Quran, surat Maryam dan Maryam, Toha, Anbiya dan seterusnya. Jadi kalau di separuh Quran pertama tidak ada kalimat kalla. Nah, mungkin Bapak bilang begini, oh saya kok baru tahu. Loh, ini gunanya orang ngaji. Yang nggak tahu jadi tahu. Kalau kalla adanya di separuh Al-Quran. Masa Beb? Ya udah, buka aja sampai kemeng. Ya kemeng itu. Bercerita kan ya begitu. Kalla. Nah, kalla saufa ta'lamun. Nah, kalla itu rodun. Kalla itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa deloen. Apa deloen tuh? Hah? Iya delok. Tapi deloen bukan deloen lihatlah dengan suruh ngelihat, enggak. Kayak nyukurin dan nyumpain plus nyumpain deloen kan. Deloen apa ya? Iya, artinya memang lihatlah, tapi bukan lihatlah ngasih, bukan, tapi ya setelah setengah mengutuk, setengah nyumpain kan ya delok gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Kalla saufa ta'lamun. Diulangi lagi. Kalla saufa ta'lamun. Yang sekarang yang pertama. Jam belum. Kalla saufa ta'lamun kalau diterjemahkan lihatlah deloken, saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Apa tahu apa? Yang pertama. Kemudian diulangi sumakalla saufa ta'lamun. Kemudian deloken, kamu akan saufa akan ta'lamun mengetahui. Ya, sekarang yang pertama. Kalla saufa ta'lamun. Artinya deloken. Ya. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu apa? Su'a akibati tafakhurikum inda nazar. Kamu akan tahu akibat selama ini kamu bangga-banggain harta ketika kamu akan tahu ketika nazar. Jadi Pak, orang mau mati itu akan melihat apa baik yang tidak dilihat ketika hidup. Gusti Allah berfirman di surat Al-Waqiah, kalla idza balagotil hulqum. Kalla idza balagotil hulqum, artinya lihatlah delon kalau nyawa sampai di kerongkongan. Wa antum hina idin tandurun. Kamu di waktu itu akan melihat. Lihat apa? Apa baik. Ya, lihat apa aja yang orang tetangga-tetangganya sekitarnya tidak melihat. Lihat kejelekan amal kita, lihat mereka tahu. Israel datang dengan menyeramkan kayak kejadian di rawa bambu. Itu orang lumpuh bisa loncat, Pak. Ketakutan. Ada apa be? Ada apa be? Wah, ini ada. Dia lihat sesuatu. Ya, lain-lainnya nggak lihat anak-anaknya ini. Kagak ada. Bilang keluarganya, kagak ada be, kagak ada. Jadi perdebatan sekitar ada dan kagak ada. Kagak ada, kata siapa? Anak-anaknya. Ada? Iya, kenapa? Karena keluarganya tidak melihat apa yang dia lihat. Makanya Pak, orang itu nggak boleh nyinyir sama orang. Mungkin contohnya nih. Kalau kita lagi maulid Pak ya Nabi salam alaika. Itu kalau Bapak kalau lihat wajah-wajah orang kan beda-beda tuh. Ada yang biasa, ada yang merem-merem, ada yang setengah-setengah nangis, ada yang gede-gede. Duh, Bapak nggak usah nyala-nyalain Pak. Loh kenapa? Karena Bapak tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin dia merem, kelihatan apa baik nih, kelihatan sesuatu, terenyuh, perasaan jadi sedih. Bapak gak bisa nyalain. Oh lihat gini loh, gini kan gak boleh. Dari dia, kita kan nggak tahu apa yang dialami dia, tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Karena begitu. Jadi jangan gampang nyalain orang, maksudnya nyinyir sama orang, gak merasakan. Begitu juga kalau Bapak merem-merem gini. Kan orang juga nggak boleh, kita kan nggak mau disalahin, ceritanya begitu. Jadi ketahuilah kamu akan tahu ketika kamu mau mati, ketika nazar itu harta lemas semua tuh Pak, ya.
Nah, yang kedua, sumakalla sawfa ta'lamu, kamu akan tahu akibat kamu numpuk-numpuk harta dan tidak menunaikan haknya, kamu akan tahu nanti di kuburan. Pertama akan mati. Ketika sakaratul maut. Kamu akan tahu dah, ketok kabeh, semua ketok, Pak. Tahu ketok? Kelihatan semua dah. Nah, wa antum hina kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandur. Ini yang ketok yang pertama. Yang kedua, ketoknya di kuburan. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, an-nasunya wa idamatu intabahu. Orang itu dari sekarang tidur. Nanti kalau mati baru melek. Ya kan dia melek, Pak. Kenapa? Ya ketemu semua. Kalau mati baru melek. Wah, tuh ketok semua lah itu. Untung ya kalau ketok yang enak-enak. Lah kalau kelihatan malaikat memegang gir, apa gak medeni? Hah? Apa gak medeni? Medeni, tau medeni? Nakuti, lo ya, malaikat. Makanya kalau Bapak lihat ada orang mati gini-gini itu bukannya lagi break dance, bukan. Oh, break dance, Pak. Bukan, itu melihat sesuatu yang kita lihat. Keweden, tahu gak? Keweden karepe dhewe. Ambil contoh nih kisah-kisah di kitab itu. Ada suatu imam dituntun. La ilaha illallah. Ora, gitu ora loh Pak. Apa gak medeni? Akhirnya sadar ya. Terus sampai sadar. Terus keluarganya bilang, kenapa kamu tadi saya tuntun la ilaha illallah, kau bilang ora? Loh, saya itu gak jawabin kamu. Kenapa? Saya merasakan haus yang luar biasa. Setan datang membawa Sprite yang lagi dingin, Pak, dari freezer. Jadi gini-giniin. Kata setan, mau nggak kamu ini? Kamu kan lagi ngelak nih, tau ngelak? Haus. Ini Pak, Sprite. Tapi dengan syarat, katakanlah alam ini nggak ada penciptanya. Ya orang komunis kan begitu, Pak. Hah? PKI, ateis, Ora itu jawabin setannya, bukan apa? Bukan jawabin orang-orang ini. Ya udah, pertanyaan kedua, katakanlah kalau Tuhan tuh punya anak, itu oranya itu apa? Ora ke siap setan. Yang sini pikirnya jawabin dia, kok la ilaha illallah, kok ora? Itu ceritanya. Kita berhenti di sini Pak, katanya sudah ngasih waktu ini. Ya, pulang. Masih apa kurang? Pas. Ada yang mau bertanya? Wah. Lah iyalah, itu yang ngomongan Panji Gumilang. Ya dari Quran tuh semua firman Tuhan. Semua itu dari awal sampai akhir itu firman Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu cuma menerima apa adanya, tanpa ngurangi, tanpa nambahi. Nah, makanya beda dengan itu sih. Nah, makanya kalau diurut rangkaiannya itu gini, kalau wala tuharik lisana kali tak jalabe. Jadi Nabi ini hanya nerima, tidak ngurangi. Makanya itu awal-awal dakwah Islam itu orang-orang kafir Quraisy nawari supaya Nabi itu merubah ayat-ayat yang mencela berhala-berhala itu supaya dihapus. Ya enggak bisa orang. Nah, inama attabi'u ma uhiya ilayya. Kata Nabi, aku mengikuti apa yang diwahyukan. Bukan terus nambahin ngurangi ora. Jadi ada tawaran dari orang kafir Quraisy. Ya jangan ayat-ayat yang keras-keras terhadap berhala-berhala ini suruh ngapus. Ya Nabi bilang, aku hanya in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku ikuti hanya yang diwahyukan kepada aku. Jadi Quran itu asli original dari Gusti Allah, bukan Nabi Muhammad, tidak ada sangkut pautnya. Nazalahu ala qalbika, diturunkan kepada hati kamu. Tapi Nabi Muhammad hanya menerima saja. Quran itu asli original. Nah, sekarang buktinya apa?
Kalau dipanjang, kalau dikejar lagi, apa buktinya kalau Quran itu asli, original? Nah, kita awal Baqarah aja. Alif lam mim dalikal kitab. Itu kitab. La raiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan. Nah, kenapa enggak ada keraguan? Ya karena yang maha benar itu yang ngasih. Hudal lil muttaqin. La raibahi. Kata-kata la raibahi di dalamnya tidak ada keraguan. Keraguan tentang keaslian, contohnya tak kasih contoh Pak. Kasih contoh. Ada orang masuk Islam gara-gara baca surat Nur. Emang ada apa surat Nur? Surat Nur bukan Masjid Nur, bukan. Ada apa? Di surat Nur itu Gusti Allah menceritakan tentang laut. Ya, menceritakan tentang laut. Kalau laut itu, kalau orang masuk ke laut, wa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia ngeluarin tangannya enggak ketok, enggak kelihatan. Nah, orang tadi tanya, Muhammad ini pernah ke laut enggak? Ora pernah. Apa kata dia? Ini menunjukkan ini asli dari Gusti Allah. Hanya pakar-pakar penyelam saja yang bisa tahu kalau laut itu di dalamnya gelap. Saking gelapnya kalau orang lihat tangannya ini tidak kelihatan. Di situ dia masuk Islam. Ini menunjukkan Quran ini benar adanya dari Gusti Allah. Lah, Nabi Muhammad gak pernah ke laut, Pak. Lah kok bisa ngomongin kalau di laut itu gelap? Wong orang gak pernah ke laut. Hanya pakar-pakar penyelam saja yang bisa mengetahui kalau laut gelap. Masuk Islam gara-gara itu. Dan dia menyatakan ini asli dari Gusti Allah. Apalagi ilmu-ilmu tentang langit-langit, planet-planet. Lah dari kapan Nabi Muhammad itu terbang sono, Mbak? Kan ya gitu. Tapi kok bisa tahu? Luar biasanya di situ. Ceritanya begitu. Ayo. Ada lagi Pak. Lagi saya tanya kita sekarang baca tafsir. Apa persamaan dan perbedaannya tafsir dan terjemahan? Karena orang ngomongnya tafsirnya terjemahannya tafsir gimana? Apa persamaan dan perbedaannya tafsir dan terjemahan itu? Ya kalau terjemahan itu ya terjemahan, menerjemahkan artinya. Tapi kalau tafsir itu dari definisinya kalau bahasa Arabnya gitu Pak. Mengetahui ilmu, pengetahuan tentang apa sih yang dimaksud atau yang dikarpi, tahu karpi? Apa yang diinginkan Tuhan itu apa? Nah, di sini ayatnya. Yang dikarepkan, tahu dikarepkan? Apa coba yang enak lah terjemahkan. Jadi ilmu tentang tafsir tentang jadi menguak apa yang diingini oleh Allah Ta'ala itu apa gitu. Tak kasih tahu Pak. Dulu zaman perang Pak, perang Sayyidina Ali nyuruh perang ini, perang Siffin antara sahabat itu. Sayyidina Ali, pasukan Sayyidina Ali itu sekitar 2000 orang itu misah. Bagaimana cara menarik pasukan yang misah ini? Sayyidina Ali ngirim Abdullah bin Abbas, kamu sudah mau berangkat dipesan jangan pakai bawa ayat Quran. Loh kenapa? Karena Quran itu multi tafsir. Multi tafsir itu banyak. Contohnya nih, inna a'toina kal kausar. Lah kal kausar itu apa? Kausar itu ada 21 pendapat tentang arti kausar. Masing-masing orang berusaha berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, apa sih yang dikarepi, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dengan arti itu. Itu. Lah takasur aja ini Pak, takasur di sini alhaqumut takasur. Takasur itu piro? Ini pertama tahfahur bil amwal. Tafsir pertama bangga-banggaan dengan harta. Yang kedua bangga-banggaan dengan banyak-banyakan anak. Ayo sekarang kalau mau banyak-banyakan di sini saya yang paling menang. Anak saya 18 untuk sementara. Iya. Warijal yang tafsir yang ketiga banyak-banyakan bolo. Nah, ini takasur saja itu 3. Sekarang di antara 3 ini mana yang cocok dengan keinginan Gusti Allah Subhanahu wa taala arti takasur.
masing-masing multi tafsir dan masing-masing ada dalil kan gitu ceritanya. Makanya tafsir ini kayak laut Pak, tahu laut? Luas itu ceritanya. Nah kalau terjemahan kan al-hakumu takasur telah melalaikan kamu banyak-banyakan gitu doang. Nah, banyak-banyakan apa? Kan butuh tadi banyak-banyakan apa? Itu. Wallah, belum. Terserah kalau belum ya belum, udah ya udah. Jadi artinya terjemahan itu muncul setelah kita mengerti tafsir. Iya. Jadi ngerti tafsir dulu baru terjemahannya. Ya, terjemah tuh peralihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tapi kalau tafsir itu murad, maksudnya itu apa gitu loh. Bedanya di situ. Ya, belum. Lagi mau tanya, masih berbilang Pak, kelihatan. Itu kecepatan tuh ya. Halo? Oh iya, monggo. Ya. Iya, ada. Jadi begini Pak, tafsir paling tinggi itu kalau Quran ditafsirkan dengan Quran. Seperti kitab Adwaul Bayan, itu Quran ditafsirkan. Contohnya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu siapa? Nah, bawahnya menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu yang pertama. Orang yang bertakwa itu yang beriman dengan gaib. Yang kedua yang yuqimunas shalah. Itu tafsirnya. Ini paling tinggi nilainya. Luar biasa. Kenapa? Yang nafsiri Quran itu sendiri. Nah, contohnya. Siapa itu orang ummi? Orang yang ummi. Alladzina la yaqribuna kitab. Orang yang enggak kenal tulisan. Itu tafsir Quran bil-Quran. Itu tafsir paling tinggi. Yang kedua, Quran dengan hadis. Quran itu terkenal namanya istilahnya Ibnu Katsir, ada kan tafsir Ibnu Katsir. Itu kan terkenal loh. Itu karena kenapa kok? Karena itu tafsir ditafsiri Quran ditafsiri dengan hadis. Makanya kan cocok yang nafsirin Nabi kan ya begitu. Nah, nanti di bawah. Jadi secara kesimpulan tafsir dibagi dua. Ada tafsir ma'tsur, ada tafsir ma'qul. Tafsir ma'tsur itu tafsir Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Itu kitabnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ini kitabnya ini, tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, itu tafsir ma'tsur. Tapi juga ada tafsir ma'qul, tafsir akal-akalan, tapi bukan akal-akalan apa? Ya seperti ini akal ini. Maksudnya tafsir ma'qul. Akal-akalan, tapi bukan akal bulus, tahu akal bulus. Iya, bukan. Nah, ini yang terkenal tafsir Fakhrul Razi, Imam Razi, terkenal lu. Jadi, ya tapi ada dasarnya, bukan terus gelambiar. Nah, contohnya ini takasur. Takasur itu apa? Satu, tafsir pertama bangga-banggaan dengan harta. Nanti ada rujukannya. Ya ada dasarnya dia ngomong begitu. Kedua, bangga-banggaan anak, bangga-banggaan dengan bolo. Ya ada rujukannya. Tapi namanya makul. Pakai itu secara kesimpulan gitu. Jadi sebetulnya semakin orang itu belajar tafsir, semakin mumet. Ya, saking luas. Quran loh Pak. Ini kitab suci loh masalahnya loh. Kitab yang asli original. Sampai kiamat ya dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaga. Makanya Quran yang zaman Nabi ya sama. Tapi kalau Taurat zaman ini bubar semua ceritanya. Injil bubar semua ceritanya. Karena sudah kecampuran tulisan-tulisan para pendeta. Ini sudah Isa ya. Wallahu alam bi. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih apa yang telah disampaikan pada orang itu, mudah-mudahan bisa bertambah kita semua. Tentu dalam doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.